Selamat pagi sidang Jemaat dimanapun saja berada. Jumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat Epata Banjarmasin edisi Jumat tanggal 2 Juli tahun 2021. Nas Renungan Harian pada hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal 7 ayat 16-26 dengan dua perikop, melawan penyembahan Ratu Sorga dan melawan ibadah tanpa kesetiaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Di keheningan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau kembali membangunkan kami, memberikan kesempatan, nafas kehidupan umur panjang untuk menjalani kehidupan ini, yang memungkinkan bagi kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang akan menjadi suluh pelita yang menerangi jalan kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan jemaat yang akan mendengarkan, dan kami bersama-sama diberikan kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, banyak cara oknum agar terlihat saleh dan mencari pembenaran diri dari perbuatan salah yang ia atau mereka lakukan. Contohnya saudaraku adalah bangsa Yehuda dalam nas ini. Jika kita baca pasal 7 mulai dari ayat pertama, maka kita akan mendapati kenyataan bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah kekejian di hadapan Allah. Ini termasuk dalam kategori melecehkan Allah. Kita bisa lihat perbuatan yang melecehkan Allah itu dalam ayat 9. Yang mereka lakukan adalah mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak dikenal. Lalu saudaraku, untuk membenarkan kesalahan itu, mereka beribadah, berdiri di bait Allah dan berseru, "Kita selamat." Hal ini saudaraku dikatakan agar dapat melakukan perbuatan yang keji lagi. Untuk itu Tuhan akan menghukum mereka. Karena itu Allah berkata secara pribadi kepada Yeremia seperti yang tertulis dalam ayat 16 sampai ayat 26. Ayat 16 di sana dikatakan, "Jangan berdoa meminta apapun bagi bangsa ini, karena Allah tidak mau mendengarkan." Bahkan saudaraku, ayat 20 Allah menghukum mereka dengan ketidakberhasilan dari apapun yang mereka upayakan. Hukuman itu berlaku bagi semua orang pada waktu itu. Hewan mereka, bahkan kepada alam sekitar di mana mereka tinggal. Saudaraku, sesungguhnya inilah bentuk perlawanan yang Allah lakukan karena perbuatan mereka yang keji ini. Selain itu saudaraku, mereka juga melakukan penyembahan terhadap Allah-Allah lain. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah mereka menyembah Ratu Sorga atau Dewi Kesuburan orang Kanaan. Dan cara mereka melakukan penyembahan itu sama ketika mereka mempersiapkan dan melakukan ritual penyembahan kepada Allah. Inilah saudaraku yang membuat Allah semakin murka kepada mereka. Saudaraku, melalui nas ini kita mau belajar bahwa Allah tidak bisa dirayu dengan apapun juga, termasuk dengan kesalehan yang diperlihatkan oleh bangsa Yehuda ini. Kesalehan ini tidak timbul dari hati mereka, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang mereka tutupi, sehingga untuk membenarkan sesuatu yang ditutupi, yang mereka tahu ini salah di hadapan Allah,
maka mereka mencoba merayu hati Allah dengan melakukan ritual, yaitu melakukan korban bakaran sebagaimana yang mereka lakukan kepada Allah. Tapi sebenarnya ini adalah mereka ingin dibenarkan karena mereka menyembah Allah lain. Dalam hal ini saudaraku, Allah tidak bisa dibujuk untuk membenarkan hal yang salah. Bangsa Yehuda berpikir dengan memberikan korban persembahan bakaran kepada Allah, maka selanjutnya hati Allah akan luluh, Allah akan memaklumi dan menganggap apa yang mereka lakukan itu bisa diampuni, bisa dimaklumi. Tapi saudaraku, pikiran mereka ini salah. Allah tetap tidak bisa membenarkan hal itu dan Allah tetap akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Saudaraku, dari nas ini kita belajar bahwa apa yang salah di hadapan Allah tetaplah salah. Tidak ada saudaraku istilah Allah bisa memaklumi atau Allah memahami, mengerti, bahkan memberikan amnesti kepada umatnya karena ia memperlihatkan kesalehan dan kewajibannya di hadapan Allah. Seperti misalnya dia rajin beribadah, dia rajin berdoa, dia memberikan persembahan-persembahan dalam jumlah besar agar dapat merebut hati Allah. Saudaraku, Allah tidak seperti sebagian oknum orang tua yang luluh ketika mendengar rengekan atau paksaan dari anak-anaknya ketika mereka meminta sesuatu atau memaksakan kehendak mereka terhadap orang tua mereka. Allah tidak bisa diperlakukan demikian. Allah tidak bisa menerima rengekan apapun, paksaan apapun, atau yang berusaha melakukan pembenaran atas apapun. Selama hal itu salah, Allah tetap menganggap itu adalah salah. Saudaraku, yang bisa meluluhkan hati Allah, sekalipun umat, sekalipun kita telah melakukan hal-hal yang tidak dikehendakinya, hal-hal yang dimurkai oleh Allah, sebesar apapun kesalahan kita, Allah bersedia mengampuni kita. Asal kita mau kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Hal itu saudaraku, sebagaimana ia katakan dalam ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Saudaraku, tidak ada cara lain supaya kita selamat dan bahagia, yaitu mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga kehidupan kita, ibadah kita, semua diterima oleh Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.